Jumpa lagi di channel Dwi Susilo ya. Kali ini kita akan membahas 3 buah logo, yaitu C, TM, dan R. Ya, apa saja maksudnya logo-logo tadi? Kita simak penjelasannya di video berikut ini. Oke, yang pertama ada copyright ya. Copyright biasanya dilambangkan dengan huruf C yang diberi lingkaran tanpa putus seperti ilustrasi gambar ya. Dalam bahasa Indonesia, copyright memiliki arti hak cipta. Dalam Kamus Besar atau KBBI, hak cipta atau copyright merupakan hak suatu badan usaha tentang hasil penemuannya yang legal dan juga sudah dilindungi dengan undang-undang yang berlaku. Sama dengan hak cipta dalam kepemilikan lirik lagu, cerita dalam karya tulis novel atau lukisan. Hak cipta dalam konteks ini juga mencakup seluruh hak atas suatu karya yang diproduksi dan disalurkan dalam bentuk digital, termasuk logo, desain grafis, dan foto lain yang dijual dalam situs-situs yang ada di dunia maya. Jika Anda seorang konten kreator ya kayak kita itu pernah berjualan karya desain grafis, maka Anda pasti sudah sangat mengerti bahwa ada suatu usaha ya, susah payah dari kreatornya untuk membuat desain tersebut ya. Makanya akan menyakitkan jika ada pihak lain yang mencuri atau menggunakan begitu saja tanpa izin. Jadi pada intinya hak cipta merupakan hak yang melekat langsung setelah diproduksi atau diciptakan tanpa memerlukan proses pendaftaran di kantor HKI atau hak kekayaan intelektual. Itu bisa terjadi pencurian ya. Di sisi lain, pihak yang menyarankan untuk mendaftarkan bisa mendapat perlindungan hukum jika suatu saat ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin. Pada mulanya hukum hak cipta diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1912. Pasca munculnya undangan Authors Right yang diterapkan pada tanggal 23 September tersebut. Setelahnya banyak sekali pembaruan pada undang-undang tersebut. Nah, diantaranya para pemusik, pelukis, atau penulis buku yang mendaftarkan hak ciptanya biar tidak dipakai sama orang lain ya, jadi aman. Oke, yang berikutnya ada trademark ya, yang disingkat dengan TM ya. Kalian pasti sering lihat tanda TM di suatu produk di pojok kanan atas, yaitu TM. Itu adalah satu simbol atau lambang brand yang sudah secara sah dimiliki oleh suatu badan atau organisasi atau lembaga atau perusahaan ya. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa simbol ini juga digunakan oleh brand yang baru didaftarkan ke kantor HKI atau hak kekayaan intelektual atau masih dalam proses perpanjangan suatu brand. Namun, walaupun sudah ada perusahaan yang mendaftarkan brandnya ke kantor HKI dan juga telah didaftar, beberapa dari mereka masih tetap ada yang menggunakan simbol ini, lengkap dengan logo perusahaan dan seluruh hak cipta di dalamnya. Pengertian dari trademark sendiri itu ada dua macam ya. Untuk yang pertama itu artinya adalah simbol atau nama, gambar, kata, huruf, atau tanda lain pada suatu lembaga atau perusahaan dagang untuk memberi nama pada produk mereka yang membedakan dengan produk lainnya, dan biasanya sudah dilindungi oleh undang-undang. Dan yang kedua, trademark itu adalah nama produk dagang yang terdapat pada suatu perusahaan yang legal dan terdaftar. Nah, berdasarkan keterangan di atas, maka sudah makin jelas bahwa merek dagang adalah pemberian nama untuk perusahaan dagang serta produk di dalamnya, lembaga dan organisasi tertentu. Walaupun definisi ini dirasa masih bias dan tidak secara jelas menjelaskan secara teknis tentang batasan atau merek dagang tersebut. Jadi kalau kita pakai tanda mereka tanpa izin, otomatis mereka akan melaporkan bahwa kita sudah melakukan pelanggaran. Kita pasti kena sanksinya ya, karena ada undang-undangnya untuk mengatur itu. Oke, yang terakhir ada register trademark ya, biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil di pojok kanan atas suatu produk atau dagang ya. Simbol ini memiliki arti bahwa merek dagang atau brand tersebut sudah didaftarkan pada HKI atau hak kekayaan intelektual dan bisa digunakan secara resmi baik untuk tujuan komersil ataupun non komersil ya. Pada beberapa negara di dunia seperti Amerika, jika suatu produk sudah memiliki logo ini, mereka sudah memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut di mana saja dan kapan saja, dan bagi siapa saja yang menggunakan logo tersebut akan dikenakan sanksi atau karena melanggar hak cipta yang sudah diatur dalam undang-undang ya. Jadi bedanya sama trademark yang tadi, kalau ini sudah pasti jelas, kalau trademark itu masih mungkin dalam masa perpanjangan. Jadi sedikit perbedaannya di situ.
Oke, kesimpulannya dari pembahasan kita tadi di atas adalah untuk trademark atau merek dagang adalah simbol atau tanda yang erat hubungannya dengan suatu merek dagang perusahaan. Tanda dan simbol tersebut adalah ciri khas ya suatu brand perusahaan. Tujuannya dibuat agar konsumen dan masyarakat bisa mengidentifikasi merek dan produk yang diproduksi. Untuk perbedaan antara trademark dan register trademark ya, TM dan R terlihat dari adanya simbol yang digunakan untuk didaftarkan ya, maka mereka bisa menggunakan simbol R kecil. Sementara untuk yang belum terdaftar atau masih aktif pendaftarannya sudah habis, masa maksud saya, maka mereka bisa menggunakan simbol TM untuk tujuan branding atau mendapatkan satu hak eksklusivitas dan brand dan produk yang mereka produksi. Perbedaan antara hak cipta atau copyright trademark dan register trademark terdapat pada unsur haknya. Kalau copyright tidak mempunyai batasan dan juga diregistrasi oleh individu, organisasi, firma, yayasan, hingga perusahaan. Kalau trademark, TM, dan register trademark atau R pada umumnya didaftarkan oleh perusahaan atau organisasi yang sudah memiliki izin hak usaha secara sah. Ya, dalam benefit atau keuntungan menggunakan simbol R, maka perusahaan atau organisasi tersebut dapat mendapatkan beberapa keuntungan lebih banyak ya. Contohnya memiliki eksklusivitas penggunaan brand atau produk. Pada beberapa kasus lisensi brand bisa dipindah tangankan sesuai perjanjian dan cara membayar royalti. Mampu meningkatkan kegiatan promosi barang dan promosi brand agar makin eksklusif dan lebih mudah diingat, dan memudahkan masyarakat dalam membedakan produk asli dan produk palsu. Jadi dari sana kita bisa secara sederhana bahwa trademark dan register trademark lebih diperuntukkan pada hak cipta organisasi ataupun badan perusahaan. Kalau copyright itu lebih condong pada hak kekayaan intelektual, personal, serta bisa digunakan untuk mematenkan suatu karya atau ide. Ya, ketiga hal ini sangat penting ya untuk semuanya, untuk produk-produk yang diciptakan ya, untuk lebih menghargai dari kerja atau susah payah mereka untuk menciptakan brand atau logo yang nantinya bakal dikenal sama orang ya. Jadi kita sangat-sangat terbantu untuk para kreator ya yang punyai desain atau logo yang eksklusif yang tidak banyak orang punya yang kita ciptakan. Kita bisa daftarkan di kantor HKI atau hak kekayaan intelektual untuk melindungi ciptaan kita ya atau produk kita, biar mereka tahu bahwa itu punya kita. Jadi mereka kalau mau pakai atau menggunakan untuk kegiatan promosi komersil atau non komersil, mereka harus dapat izin dari kita. Dan kalau setelah dapat izin, nanti ada perjanjian lagi di sana ya, mau berbagi keuntungan berapa persen seperti itu. Jadi semua itu ada aturannya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel Dwi Susilo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya ya. Tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.